Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Penyihir Jarak Dekat Terkuat. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, para murid sudah memulai ujian mereka, dimulai dari ujian tertulis dan sekarang masuk pada ujian praktek. Dalam ujian praktek pertama kali ini, yaitu targeting, para murid harus bisa menembakkan sihir mereka pada sebuah target yang bergerak. Meski begitu, banyak sekali murid akademi sihir yang gagal mencapai standar minimal untuk mendapatkan nilai baik dalam ujian targeting. Akan tetapi, Mikal yang ahli dalam praktik sihir bisa menunjukkan kemampuannya yang luar biasa, di mana ia bisa menembakkan sihir apinya dan mengenai beberapa target sekaligus. Namun semua itu belumlah berakhir, karena sekarang adalah giliran Luwin untuk menunjukkan skillnya yang selama ini telah ia latih. Dalam sekejap, Luwin bisa membuat bola api yang begitu banyak dan cepat, hingga membuat para profesor dan murid lainnya jadi terkejut. Lebih mengejutkannya lagi, Luwin bisa menghabisi sebagian besar target ujian kali ini dengan bergerak sangat cepat dalam menghancurkan targetnya. Pada ujian praktek kali ini, Luwin berhasil membuat sejarah dengan mencetak rekor tertinggi dalam ujian targeting, yaitu dengan menghancurkan 27 target. Para murid tentunya sangat terkejut karena Luwin baru saja merapalkan sihir dengan tangannya dan menyerang targetnya secara langsung. Semua murid tercengang karena Luwin bisa bergerak begitu cepat dan mereka sangat penasaran bagaimana Luwin bisa melakukan serangan seperti itu. Dekan Akademi sendiri sangat terkagum dengan kemampuan Luwin dalam ujian praktek kali ini dan ia memuji Luwin karena memberikan kejutan yang luar biasa. Pujian dari Dekan Akademi tentunya membuat semua murid Akademi ikutan bersorak untuk Luwin dan memberikannya ucapan selamat karena telah mendapatkan rekor tertinggi. Tapi tentu saja, setiap keberhasilan seseorang akan selalu ada bajingan yang iri dengan prestasi Luwin, dan orang itu tidak lain adalah Mikal. Mikal yang mendengar sorakan dan pengakuan semua orang tentunya sangat kesal karena selama 6 tahun di akademi, ia belum pernah mendapatkan hal seperti itu. Hati Mikal tentunya sangat panas karena ia merasa iri dengan Luwin yang bisa mendapatkan pengakuan dan sorakan yang selama ini belum pernah ia dapatkan. Di waktu rapat, Elric memprotes tindakan Luwin yang menyerang target sekaligus merapalkan mantra sihir ke tangannya. Terlebih, ia tidak pernah melihat sebuah sihir seperti itu dan ia rasa jika itu tidak masuk ke dalam ranah sihir. Heidel menyangkal perkataan Elric karena sihir adalah sesuatu yang ranahnya tidak terbatas dan berisikan kemungkinan yang tidak terhingga. Heidel juga menambahkan, jika semuanya berjalan sesuai dengan perkiraan, maka itu bukan namanya sihir, melainkan matematika. Elric tentunya masih terus ingin memperdebatkan tindakan Luwin yang tidak pernah dilakukan orang lain sebelumnya, dan Tyron kemudian menghentikan Elric. Tyron mengatakan bahwa hari ini ia telah menyaksikan sebuah keajaiban yang diciptakan oleh seorang siswa, dan itu adalah keajaiban sihir yang sempurna. Di samping itu juga, para profesor lainnya juga memiliki pendapat masing-masing yang berbeda. Jadi mereka tidak bisa mengambil dari satu sudut pandang saja. Elric tentunya sangat kesal karena Luwin membuat rencananya jadi berantakan. Bahkan ia tak menyangka jika orang cacat seperti itu bisa berhasil seperti ini. Setelah melakukan ujian targeting, Jason tentunya sangat senang karena temannya yang berhasil mendapatkan nilai tertinggi dan ia menyebut Luwin sebagai archmage muda. Para murid lainnya yang biasanya tidak mendekati Luwin, kini juga mulai mencoba untuk berbicara dengan Luwin dan menanyakan bagaimana cara Luwin melakukan gerakan seperti waktu ujian. Luwin tentunya tidak ingin berurusan dengan mereka karena sedari dulu ia sudah menjadi penyendiri di akademi dan ia berpamitan pada Jason saja.
Karena semuanya berubah dalam waktu semalam, jadi Luwin masih sulit untuk membiasakan diri. Meski begitu, seseorang yang tidak menyukai Luwin tentunya masih ada. Ketika sedang memasuki kamarnya, rupanya seseorang yang tidak menyukai Luwin sudah menunggunya sedari tadi. Luwin menanyakan apa yang sedang dilakukan Mikkel di kamar orang lain tanpa permisi ataupun meminta izin. Mikkel mengatakan jika Luwin sekarang mulai kurang ajar sejak mendapatkan sedikit poin lebih banyak darinya tanpa menggunakan sesuatu yang bukan sihir. Jadi ia mau memberikan peringatan padanya. Tapi Luwin mengatakan, bukankah Mikkel sebenarnya hanya malu telah dikalahkan oleh produk cacat sepertinya. Mikkel tentunya semakin kesal dengan provokasi Luwin yang mengatakan jika dirinya malu telah kalah dari Luwin yang merupakan produk cacat. Karena Mikkel sudah berani bertindak seperti mau mengancamnya, Luwin langsung menggenggam tangan Mikkel dan menahannya. Mikkel yang tangannya dipegang Luwin tentunya tidak bisa melepaskan dirinya, dan ia terkejut karena genggaman Luwin begitu kuat. Luwin mengatakan jika mereka berdua harus lulus dengan aman, dan jika Mikkel ingin menghancurkan dirinya, maka lakukanlah secara adil pada ujian kombat 1 lawan 1. Mikkel yang kesal mengatakan jika Luwin tak pantas bersaing dengannya. Apalagi Luwin adalah produk cacat yang telah gagal mendapatkan nilai selama 6 tahun. Luwin kemudian melepaskan Mikkel sambil mengatakan jika mereka tinggal menunggu saja apakah dirinya pantas atau tidak. Mikkel sambil pergi dari kamar Luwin juga membalas agar Luwin tidak sampai gagal pada ujian berikutnya. Ketika berjalan di lorong asrama, Mikkel bergumam jika Luwin pasti akan gagal pada ujian praktek hari ini tanpa punya kesempatan untuk lolos dalam mengikuti ujian kombat 1 lawan 1. Selain itu, Mikkel sangat curiga dengan kekuatan Luwin yang tidak seperti seorang mage karena genggaman tangannya yang begitu kuat. Pada ujian praktek kedua, yaitu pengukuran mana, para murid mendatangi sebuah harta karun akademi dan artefak langka yang hanya ada beberapa di seluruh kontinen, yaitu Ogre Purba Kingram. 500 tahun lalu, Kingram dibuat menjadi artefak oleh Archmage Freud ketika masih hidup, dan ia terjebak di dalam artefak ini untuk menyerap sihir dan digunakan sebagai tempat untuk mengukur pengeluaran mana. Karena patung Kingram bisa digunakan untuk mengukur mana seseorang, maka orang itu hanya perlu mengeluarkan sihirnya untuk menyerang patung itu saja. Namun, Kingram dikenal sangat suka memberikan nilai yang sangat kejam, dan bahkan seseorang yang mendapatkan nilai 20 saja itu sudah dianggap bagus. Sekarang kita diperlihatkan bagaimana salah satu peserta ujian sedang mencoba menggunakan sihirnya, yaitu Lightning Storm miliknya pada patung Kingram, dan terlihat serangan peserta itu nampaknya sangat kuat. Patung Kingram yang merasakan kekuatan dari Lightning Storm itu tentunya hanya memberikan nilai 1 poin pada orang itu dan menyuruhnya pergi saja. Kingram bahkan menyarankan agar bocah itu segera berhenti saja menjadi seorang penyihir, dan peserta itu mengatakan jika ia sudah mengeluarkan sihir terbaiknya, tapi masih saja tidak mudah. Kingram ingin agar bocah itu pergi dari hadapannya segera, agar peserta lainnya segera maju, dan seorang wanita yang akan menjadi peserta berikutnya tentunya sangat percaya diri. Wanita itu kemudian menggunakan sihir terkuatnya, yaitu sihir bola es, untuk menunjukkan kekuatannya pada Kingram yang dikenal sangat kejam dalam memberikan penilaian. Kingram yang merasakan sihir wanita itu mengatakan jika ia pasti akan mengingat wanita ini karena sihirnya sungguh mengesankan. Kingram benar-benar yakin bahwa wanita ini adalah sampah yang tidak layak dan ia hanya memberikan nilai 2 poin. Wanita itu yang tadinya mau bangga langsung berkecil hati dengan perkataan Kingram yang rupanya ingin mempermainkan hatinya, padahal ia sudah melakukan yang terbaik. Satu demi satu peserta terus mencoba menyerang patung Kingram, namun sayangnya tidak ada satupun peserta yang bisa mendapatkan nilai lebih dari 10 poin. Namun
sekarang ini adalah giliran Michael dan ia langsung menggunakan serangan bola api terkuatnya untuk mendapatkan nilai yang lebih baik dari King Ram. Setelah menerima serangan Michael, King Ram mengatakan jika ia cukup kecewa dengannya dan ia menanyakan apakah Michael adalah anaknya Josh Garihil. Michael tentunya dengan bangga mengatakan jika dirinya adalah anak ketiga Josh Garihil dan merupakan kebanggaan keluarga Garihil. Mendengar jika Michael adalah kebanggaan keluarga, membuat King Ram jadi tertawa karena Josh adalah kepala keluarga yang dungu karena menangis dan memohon untuk diberikan poin lebih banyak. King Ram mengatakan Michael tidak lebih berbakat dari ayahnya, jadi ia memberikan 27 poin dan itu membuat Michael kesal karena King Ram memberikan omong kosong seperti itu. Pengawas kemudian menyuruh Michael untuk tidak berisik karena masih ada peserta lain yang menunggu gilirannya. Pengawas kemudian memanggil Luwin untuk maju ke depan dan Luwin terlihat cukup percaya diri meskipun ia merasa sedikit gugup. Namun, Luwin berpikir untuk tidak ragu kali ini karena ia harus mencobanya dan ia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Luwin Ardell pada King Ram. King Ram yang melihat sihir Luwin tentunya cukup terkesan. Belum lagi, King Ram baru pertama kali melihat wajah Luwin. King Ram rasa itu tidak penting, entah Luwin pernah ikut tes atau tidak, karena ia ingin agar Luwin segera membuktikan kekuatannya dan Luwin langsung mengeluarkan sihir bola apinya. Salah seorang peserta terkejut karena Luwin rupanya mengeluarkan sihir ledakan mana yang terbakar. Para peserta lainnya juga ikutan terkejut karena bagaimana bisa Luwin yang tidak pernah bisa menguasai sihir tiba-tiba bisa menggunakan sihir kelas 4. King Ram yang melihat posisi Luwin tentunya merasa aneh karena seorang penyihir malah melakukan kuda-kuda seperti itu dan ia menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Luwin. Luwin mengatakan jika inilah cara dirinya untuk melakukan serangan dan terlihat sihir bola api yang sebelumnya berada di tangannya kini berpindah ke kakinya. Luwin kemudian menggunakan tendangannya untuk melepaskan sihir ledakan mana yang terbakar pada King Ram dengan sangat kuat. Pengawas sendiri terkejut karena Luwin bisa-bisanya memindahkan sihir dari tangannya ke kakinya dan kemudian meledakkannya dalam sekejap. Peserta lain yang melihatnya juga merasa jika kekuatan sihir Luwin tadi lebih kuat dan mereka menebak jika itu adalah kekuatan sihir yang setingkat kelas 5. Mereka menduga bahwa Luwin sebenarnya adalah seorang penyihir lingkaran 5 karena setidaknya ledakan yang barusan Luwin ciptakan tidak lebih lemah daripada kelas 4. Luwin rasa jika sihir ledakan mana terbakar miliknya tadi sudah bekerja dengan benar, tapi ia merasa aneh dengan reaksi King Ram dan ia berpikir apakah mungkin ada yang salah. King Ram kemudian menanyakan lagi siapa Luwin sebenarnya dan Luwin mengatakan jika ia adalah Luwin Ardell seperti perkenalan sebelumnya. King Ram kemudian menanyakan apakah Luwin sebenarnya adalah Draka dan itu tentunya membuat Luwin terkejut karena King Ram mengetahui soal Draka. King Ram mengatakan jika ia sudah menunggu dengan sangat lama kedatangan dari Destroyer of War yaitu Draka.